Metro Bisnis kembali bersama saya Rike Caroline dalam segmen Your Money. Kali ini kita akan membahas apakah memilih untuk berinvestasi bagi pendidikan anak atau tabungan hari tua. Menjawabnya langsung saja kita tanyakan pada narasumber saya, yaitu Bapak Rusli Chan, Chief Agency Officer Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Rike. Pak Rusli, ini untuk para orang tua, terutama orang tua muda gitu ya, pasti dari sekarang sudah mulai sibuk mempersiapkan tabungan pendidikan. Tetapi lain sisi juga ingin masa tuanya nanti pensiunnya damai, tenang, bahagia kan. Antara dua ini sebetulnya prioritasnya mana yang lebih didahulukan sih Pak? Dua-dua hal itu adalah hal yang penting ya. Kalau kita bicara tentang dana pendidikan, itu juga hal yang penting apalagi bagi orang tua. Oke. Jadi ada kedua hal tersebut itu penting, ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Kalau kita bicara tentang pensiun, dana pensiun kita harus mereview diri kita. Kita saat ini sudah punya program pensiun belum? Ya, program apa yang kita miliki? Kedua, berapa lama lagi kita punya masa pensiun dari sekarang? Kemudian berapa jumlah uang yang kita ingin dapatkan pada saat masa pensiun? Dan standar hidup kita seperti apa pada saat masa pensiun. Itu faktor-faktor yang kita pertimbangkan pada saat kita bicara tentang dana pensiun. Ya. Pada saat kita bicara tentang dana pendidikan anak, faktor-faktor yang harus kita perhatikan itu antara lain adalah kapan anak kita akan sekolah. Atau tujuan apa yang kita mau dapatkan dari segi dana pendidikan tersebut. Apakah anak sekolah, SD, SMP, dan seterusnya. Atau hanya targetnya ke university. Kalau kita ambil contoh, kalau targetnya adalah ke kuliah atau universitas, berapa lama dari sekarang anak kita akan masuk kuliah? Sekolah yang mana? Dalam negeri atau luar negeri? Berapa kira-kira biaya kuliah daripada anak kita nanti? Apakah 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan? Sehingga kita juga bisa pertimbangkan mulai dari sekarang kita bisa sisihkan berapa untuk mencapai target untuk biaya pendidikan tersebut yang 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Jadi itu adalah faktor dari kedua hal tersebut, yaitu pendidikan, apakah pensiun. Oke, tetapi Pak, kalau misalnya dananya cukup sih mungkin yang ini bisa saya sisihkan untuk hari tua, yang ini untuk pendidikan anak. Nah sekarang kalau dananya nggak cukup Pak, kira-kira harus milih yang mana, gimana Pak? Jadi kalau seandainya, idealnya kan dua-duanya kita jalankan bersama ya. Kalau menurut saya adalah kapan itu akan duluan terjadi, ya kalau menurut saya, kalau pensiun akan duluan terjadi atau pendidikan anak, biasanya adalah dana pendidikan anak yang kita butuhkan. Lebih urgent ya? Iya, itu lebih urgent dibandingkan dana pensiun. Jadi kita harus mulai membuat perencanaan dari sekarang, tetapi kita harus punya target waktu kapan kita akan memulai program untuk dana pensiun. Jadi nggak bisa kita hanya fokuskan dan hanya lihat satu hal saja, kita melupakan dana pensiun. Karena dua-dua hal ini sama pentingnya. Ya, nanti malah bablas begitu ya Pak Betul. ya. Tapi banyak juga nih teman-teman saya yang cerita akhirnya menggunakan cadangan dana pensiunnya untuk menabung pendidikan anak. Itu benar nggak sih Pak cara seperti itu? Sebenarnya itu tidak direkomendasikan, karena itu merupakan dua tujuan yang berbeda. Jadi lebih baik kalau seandainya kita punya dua tujuan, maka kita harus juga mengalokasikannya untuk tujuan masing-masing. Jadi contoh yang sederhana untuk dana pendidikan anak ya. Sebenarnya apakah dana pendidikan anak itu kita siapkan pada saat setelah kita punya anak? Sebenarnya nggak mesti seperti itu. Idealnya ya pada saat kita sudah punya anak, kita rencanakan kita kuliahkan di mana, 10 tahun atau 15 tahun ke depan, kita buat perencanaan. Tetapi kenapa kita tidak mulai mengalokasikan pada saat kita punya penghasilan? Sehingga kita terbiasa, kita punya pos-pos tertentu yang sudah kita pikirkan untuk masa depan. Walaupun kita belum punya anak, kan tidak ada salahnya kalau kita bisa sisihkan uang kita untuk mulai sekarang, karena cicilan kita untuk ke depannya pasti jangka waktunya lebih panjang, sehingga uang yang kita sisihkan untuk kita cicil untuk pendidikan anak suatu hari nanti jauh lebih kecil dibandingkan pada saat nanti setelah kita punya anak. Setuju ya, bahkan sebelum menikah atau sebelum memiliki anak pun sudah punya planning, sudah punya rencana dan menyisihkan ya Pak ya. Itu untuk tabungan pendidikan. Kalau untuk hari tua Pak, kapan sih waktu yang paling tepat untuk memprediksi ini sekarang saatnya nih saya menabung? Kalau secara pribadi saya melihatnya adalah yang namanya dana pensiun, yang pensiun pasti akan terjadi. Kemudian dana pendidikan anak pasti harus ada terjadi suatu hari nanti, kapan kita tidak tahu. Oleh karena itu pada saat seseorang sudah punya penghasilan, kedua-dua hal itu sebenarnya harus dilakukan. Sejak dia punya penghasilan. Karena kalau dia bisa lakukan lebih awal, artinya jumlah uang yang dia sisihkan juga tidak terlalu besar, dan dia punya waktu yang sangat panjang untuk menginvestasikan hal tersebut. Terima kasih Pak Rusli sudah berbagi bersama kami. Menarik sekali, jadinya pemirsa nanti juga harus melihat ya bahwa dari sekarang sudah bisa merencanakan. Penting dua-duanya, pendidikan anak ya, tetapi hari tua juga jangan dilupakan. Terima kasih informasinya. Kita kembalikan ke pemirsa di Metro Bisnis. Terima kasih Pak Rusli.
Pemirsa, perkara sengketa kepemilikan TPI berakhir dengan pembacaan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Majelis Hakim Arbiter menghukum Tutut untuk membayar 510 miliar rupiah kepada PT Berkah atas kelebihan bayar hutang. Hukuman itu merupakan sanksi untuk Tutut karena melanggar kesepakatan investasi dengan PT Berkah. Di sisi lain, lembaga arbitrase tersebut juga memastikan MNC sebagai pemilik sah TPI setelah mengambil alih dari PT Berkah pada 2006 silam. Perkara sengketa kepemilikan TPI berakhir dengan pembacaan putusan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada 12 Desember lalu. Majelis Hakim Arbiter menghukum Tutut untuk membayar 510 miliar rupiah kepada PT Berkah atas kelebihan bayar utang. Tutut harus menghadapi dua pilihan, mematuhi putusan BANI tersebut atau dipilotkan agar kewajiban pembayaran uang senilai setengah triliun rupiah itu terpenuhi. Pengajuan kepalitan itu ditujukan kepada pengadilan niaga di tempat kedudukan dari debitur yang dimohonkan pilot. Kurator James Purba juga menegaskan hal yang sama. Jadi kalau mengacu kepada undang-undang itu, dia tidak mau bayar utang atau tidak mampu bayar, konsekuensinya sama, bisa dipilotkan oleh kreditur. Hukuman itu merupakan sanksi untuk Tutut karena melanggar kesepakatan investasi dengan PT Berkah. Di sisi lain, lembaga arbitrase itu juga memastikan MNC sebagai pemilik sah TPI setelah pengambil alihan dari PT Berkah pada 2006 silam. Selain ancaman pilot, Tutut juga harus siap menanggung resiko dikucilkan dari dunia bisnis karena tidak menghormati kesepakatan yang dibuatnya sendiri. Padahal dalam dunia bisnis, faktor kepercayaan adalah pengikat jalinan kerjasama membangun usaha. Sayangnya pihak Tutut tidak bersedia berkomentar tentang hal ini. Tim Liputan MNC Media melaporkan.